Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Randy Gabriel, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 050347855. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembuatan basis data MySQL berdasarkan entity relationship diagram yang telah diberikan pada tugas 2 mata kuliah basis data MICM 4206. Jadi tidak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam langkah-langkahnya ya. Ya, pertama kita buka terlebih dahulu XM control panel-nya. Kemudian kita nyalakan tombol start di bagian sini. Setelah itu kita masuk ke bagian admin. Jadi kita nyalakan tombol start-nya, kemudian tunggu sampai warnanya ini berubah menjadi hijau ya. Hijau seperti ini, kemudian kita masuk ke bagian admin. Masuk ke bagian sini, kita buat basis data baru, teman-teman. Di sini tadi sudah saya melakukan beberapa praktik, jadi kita buat lagi basis data yang baru. Jadi terjadi yang galat ya, jadi kita perbaiki terlebih dahulu apa masalahnya. Ternyata error, jadi kita nyalakan start kembali, kita restart. Nah ya, sudah nyala kembali. Jadi kita buat basis data baru lagi, kita buat dengan nama tugas. Kita buat dengan nama tugas, teman-teman ya. Kita buat dengan nama tugas. Setelah kita masuk ke dalam basis data yang baru ini, kita buat nama tadi dengan yang namanya tugas ya, tugas. Kemudian kita klik bagian navigasi SQL ini untuk membuat atau menginput data yang telah diberikan. Jadi kita input datanya di bagian sini. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit terlebih dahulu pada bagian ini. Oke, jadi saya jelaskan sedikit dulu pada bagian create table ini ya. Jadi bagian ini kita membuat tabel dokter di database di SQL. Tabel ini ibarat lemari arsip, teman-teman, di mana setiap kolom menyimpan informasi tertentu terkait dengan dokter. Di mana pada bagian ID dokter ini terdapat nomor unik untuk setiap dokter. Jadi nomornya ini berbeda-beda dari setiap dokter. Integer ini artinya tipe data bilangan bulat. Kemudian bagian ini adalah membuat nomor otomatis yang berbeda setiap ada dokter yang baru. Kemudian primary key adalah artinya bilangan bulat, yang mana bilangan bulat ini artinya primary key itu mengisi kolom kosong menjadi sebuah identitas yang unik. Selanjutnya adalah nama dokter bagian parser. Parser ini artinya teks dengan maksimal panjang jumlah karakternya. Jadi kita di sini isi 50. Jadi panjang karakternya atau hurufnya angka atau data yang akan kita masukkan itu berupa 50 karakter. Begitupun bagian alamat dokter ada 100, bagian spesialis ada 50. Kemudian untuk bagian tanggal lahir ini berbeda. Kita tidak menggunakan partial tapi date. Artinya ini memang khusus digunakan pada tanggal lahir teman-teman, yang berbeda dari bagian parser, nomor HP, udah waktu kerja. Jadi intinya tabel ini menyimpan semua informasi penting terkait dengan data-data dari si dokter, mulai dari namanya siapa, alamatnya di mana, spesialis apa, tanggal lahir, nomor HP, dan juga waktu kerjanya. Karena tiap dokter nantinya akan dimasukkan datanya dan nomor identitasnya pasti berbeda-beda. Setelah itu kita tekan green.
dan ternyata ada kekeliruan di sini. Jadi kita perbaiki terlebih dahulu apa yang salah ya teman-teman. Oke, ketika sudah selesai tadi kita kirimlah datanya. Oke, dan data untuk tugas ini telah selesai. Kita lanjutkan mengisi data-data yang lainnya seperti data pasien dan sebagainya. Baik, penginputan data di SQL sudah selesai. Kita bisa lihat di bagian tugas, semua data sudah masuk. Sekarang kita masukkan data pasien di bagian sini, bagian insert, untuk menambahkan data dari pasien. Mulai dari nilai, kemudian nama pasien, jenis kelaminnya, dan juga alamatnya. Baik, kita bisa lihat di bagian data pasien, semua datanya sudah masuk, ada 5 nama ya. Sudah ada 5 nama. Ada Yama, Putri, Siti, Mbumu, dan juga Nah, selanjutnya kita lakukan penginputan indeks. Kita lakukan penginputan indeks pada bagian daftar-daftar ini, guna nantinya akan kita satukan atau hubungkan menjadi sebuah relationship. Jadi kita akan melakukan penginputan di bagian administrator terlebih dahulu. Nah, di sini kita lakukan penginputan indeks pada bagian administrator. Oke, kita tunggu sampai ada logo berbentuk kunci berwarna silver ini, artinya data sudah masuk. Kita juga lakukan pada bagian-bagian lainnya seperti di dokter, dan sebagainya. Oke, setelah semuanya selesai kita input, kita beralih ke bagian desain. Di sini kita akan mengatur posisinya sesuai dengan yang ada di soal. Kita atur posisi dari dokter admin, dan semuanya agar terlihat lebih rapi ya. Kita lihat susunannya, kita atur terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, kita save halaman ini. Kita save dengan nama tugas. Dan selesai. Setelah semua di bagian localhost ini selesai seperti ini, kita cek di bagian MariaDB untuk mengetahui apakah penginputan data kita ini benar atau tidak. Kita buka shell. Setelah kita buka shell, kita ketik MySQL. Dan database kita sudah terlihat, teman-teman. Kita sekarang akan membuka tugas. Jadi kita buka database tugas ya. Kita ketik use. Oke, setelah itu kita cek apakah data pasien kita ini terbaca atau tidak. Kita ketik select. Dan ya, data pasien kita terbaca. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian video yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dalam penyampaiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.